Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali melaksanakan pelantikan pengurus Dekranasda Provinsi Bali periode 2018-2023 dan pengukuhan Bunda PAUD Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali Iwayan Koster menyatakan pemerintah Provinsi Bali kedepannya akan membangun industri dengan dari hulu hingga hilir. Industri pangan dari hulu hingga hilir. Dalam kesempatan tersebut, pengukuhan pengurus Dekranasda Provinsi Bali periode 2018-2023 dikukuhkan Ketua Dekranasda Bali Niputu Putri Swastini Koster dan didampingi Gubernur Bali Iwayan Koster selaku pembina Dekranasda Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Iwayan Koster menyatakan pemerintah provinsi ke depan akan membangun industri pangan dari hulu ke hilir. Tujuannya adalah mendorong industri pangan sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Misalnya daerah dengan potensi buah salak, jeruk, manggis, kakao, dan lainnya. Penggalakan PAUD di desa adat nantinya akan dilakukan pada tahun 2019. Semua desa adat akan diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan PAUD dan TK berbasis agama dan bahasa Bali. Nantinya satu PAUD akan diberikan anggaran 15 juta rupiah yang dikelola oleh desa adat. Ya, 2019. Jadi mulai dari beberapa percobaan dulu, itu naik sampai saya kira semua desa adat di Bali itu akan diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan PAUD dan TK berbasis agama berbahasa Bali. Itu sedang kita hitung. Itu hitungan saya satu PAUD itu paling tidak dia 15 juta ke depan. Satu lembaga yang dikelola oleh desa adat. Nah, anggarannya akan diberikan melalui desa adat. Ketua Dekranasda Bali sekaligus Bunda PAUD Provinsi Bali Niputu Putri Swastini Koster menyatakan pendidikan usia emas ini tidak boleh salah karena asuhan yang baik dan benar akan menentukan karakter budi pekerti anak-anak di masa depan. Kemudian keberadaan PAUD ini harus diperhatikan dan nantinya akan terintegrasi dengan sistem pendidikan. Begitu dilantik adalah ini tanggung jawab yang berat ternyata, karena seorang Bunda PAUD itu harus memahami bahwa dia sedang mengemban pemimpin generasi di masa depan. Di usia emas ini kita tidak boleh salah asuh, karena asuhan yang baik dan benar sekarang akan menentukan budi pekerti anak-anak kita di masa depan. Karenanya apa yang dibutuhkan ini harus benar-benar dihitung dengan cermat. Apa yang harus kita lakukan harus benar-benar dibutuhkan oleh anak-anak. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tia Kusuma Wardani menyatakan sistem pemetaan nanti akan dirancang sistem pendidikan terintegrasi di Balai Banjar dengan tetap menggunakan satu model. Model seperti apa yang akan kita gerakkan, karena kalau kita melihat dari sisi nyata cukup beragam sekali aktivitas yang ada di masyarakat. Cuma bantuan-bantuan ini masuk ke kepala desa, tetapi berjalannya parsial. Di SKPD yang ada, OPD yang ada itu juga banyak, tetapi semua berjalan parsial. Nah, dengan program sistem pendidikan terintegrasi, paling tidak ada satu komitmen dari pemerintah daerah, modelnya seperti apa. Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Bali Cokode Oke Arte Ardana Sukawati. Agung Ria, Bali TV.